Karena kemarin kan ada wacana tuh untuk cleaning service, terus security dan driver itu diambil dari outsourcing. Outsourcing. Nah itu cuma perkembangan wacana tersebut sampai sekarang masih belum jelas juga. Nah, kalaupun nanti kebijakan tersebut itu secara umum dan juga semuanya. Pak, bagaimana? Sidang pertama pasti. Dia mengatakan Panjang apa ya? Langsung ke panitra. Atau total kasus perkawinan anak. Sama lah generasi per teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peradilan, kita kembali lagi berjumpa dalam acara Pastok, podcastnya Pengadilan Agama Sukamara. Kali ini kita akan berbincang dengan Sekretaris Pengadilan Agama Sukamara, Ahmad Mubarak SHE. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Mungkin saya kasih bercerita dulu lah. Beliau ini dan saya mungkin tinggal dua dari generasi pertama yang ditugaskan di Pengadilan Agama Sukamara waktu kalau tidak salah 2018 ya. Ya 2018 akhir. Ya 2018 akhir Pengadilan Agama Sukamara diresmikan. Pegawai pertamanya ada 9 tuh, ada 9. Jadi mungkin 7 itu sudah berpindah-pindah, bahkan ada yang mungkin 2 kali pindah satker, ada yang mungkin 3 kali. Jadi kita ini sisa 2 ya, nggak tahu nanti apakah siapa yang akan terbang duluan. Apakah ya mudah-mudahan dalam kesempatan ini ya PTA sambil diingat-ingat lah nih ada sisa 2 lagi nih. Mungkin kita tahun ini 6 tahun ya berarti ya? Iya, 6 tahun kan? Tahun ke-6. Ya. Ya tahun ke-6. Jadi ya mungkin sudah saatnya lah kira-kira kan yang terakhir. Ya. Dan kebetulan kita ini maksudnya seleting pertama dari pindahnya ke Sukamara, dan sebelum Sukamara pun kita sudah bareng itu di Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Ya. Jadi mungkin nanti kita ngobrolnya kayak ngobrol tongkrongan aja supaya mengalir. Nanti apakah karena kita basicnya mungkin sama-sama orang Banjar dan beliau juga pernah mengecam pendidikan di Banjar, pesantren kan. Jadi mungkin secara bahasa pun nanti kita supaya lebih enak ngobrolnya kita ya ada mix campur lah. Dan mungkin nanti kita ngobrolin banyak hal terkait Pengadilan Agama Sukamara, bagaimana ke depannya. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat dulu untuk Pengadilan Agama Sukamara terkait gedung baru yang kemarin diresmikan secara simbolis oleh Ketua Mahkamah Agung di Selawi, Jawa Tengah pada tanggal 5 September. Mungkin Pengadilan Agama Sukamara satu-satunya pengadilan agama di Kalimantan Tengah untuk pembangunan gedung tahun anggaran 2023-2024 yang diresmikan duluan. Ya. Terkait mungkin ibaratnya prestasi lah itu bagi kita pun. Mungkin apakah ada dari PTA kah bagaimana maksudnya melihat bahwa kita nih dari ada 4 ya. Kalau tahun anggaran 2023-2024 itu kan Kuala Kurun, Kuala Pembuang, sama Tamiang Layang. Nah kita kan duluan yang diresmikan. Maksudnya terkait itu tuh ada kayak
kriteria kah sampai kita bisa berapa persen pembangunan atau misalkan bagaimana sampai kita bisa ngikut di yang peresmian 5 September itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ya menyebutnya. Pemirsa. Sobat peradilan. Oh, sobat peradilan. Sobat peradilan, khususnya sobat peradilan, sobat pengadilan agama Sukamara. Terkait tadi terima kasih atas ucapan selamat dari host terkait pengadilan agama Sukamara yang terakhir diikut sertakan dalam prosesi peresmian gedung beberapa waktu yang lalu di Selawi. ya, tepatnya di seremoninya di Pengadilan Agama Selawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Nah, mungkin gini, sebagai aparatur Pengadilan Agama Sukamara memang semestinya kita turut bangga gitu loh, karena kita satu-satunya di angkatan pembangunan gedung baru untuk tahun anggaran 2023-2024, Pengadilan Agama Sukamara termasuk yang memang yang pertama kan tadi udah disebutkan salah satu yang diikut sertakan karena memang dari segi kriteria satker yang bisa ikut peresmian tersebut, kita alhamdulillah semuanya memenuhi, dari progres yang sudah mencapai 100%, terus penyelesaian pembangunan, walaupun masih ada sedikit lah terkait pekerjaan, cuma itu bukan pekerjaan yang secara sifatnya utama, mungkin hanya terkait perapian aja lagi sisanya. Tapi secara umum gedung tersebut untuk saat ini bisa kita manfaatkan gitu loh. Cuma walaupun untuk saat ini kita masih belum bisa berkantor di gedung tersebut, cuma insya Allah di bulan ini kita segera melaksanakan pelayanan di gedung baru tersebut. Hijrah. Jadi pada intinya secara umum kenapa kita bisa diikutkan, dan itu memang kemarin dari panitia peresmian memang termasuk selektif, mereka mengevaluasi satker-satker yang memang bisa diikutkan peresmian dan enggak. Karena peresmian tersebut kan langsung diresmikan sendiri oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, dan itu merupakan menurut beliau kemarin salah satu prestasi di Mahkamah Agung juga sebelum beliau melaksanakan purna tugas gitu loh. Berarti Kalau tahun ini ya? Iya, kalau enggak salah akhir tahun, entah itu Oktober apa November kemarin, saya lupa ingat gitu. Terkait kan ini gedung kan sudah diresmikan nih. Iya. Sudah diresmikan. Sudah dong. Ya, rencananya mungkin secepat mungkin lah kan pindah ke gedung baru. Mungkin saya satu-satunya mungkin pegawai PA yang belum pernah lihat tuh gedung baru tuh. Tapi fotonya sudah kan? Kalau fotonya foto berseleweran di WA group sudah. Sudah. Ya, terakhir saya lihat masih belum ada yang tulisan Pengadilan Agama Sukamaranya. Soalnya kan kebetulan
saya kan bolak-balik Pangkalan Bun Sukamara, Iya, jadi iya. finishnya paling sampai Kantor. mentok, sampai bundaran masjid Polres. Jadi kan nggak nyampe ke sana tuh, nggak Iya. ada agenda, nggak ada kegiatan ke sana. Iya. Nah, terkait kan diresmikan sudah, Udah. tinggal pindah. Saat ini sebenarnya kendala apa yang bukan menghambat lah ibaratnya itu, ini kan mungkin secara finishing kan ada yang detail-detail tadi. Iya. Maksudnya kita tidak segera ke sana itu tuh kendalanya untuk saat ini apa? Apakah kan kalau misalkan kayak pindahan mungkin tinggal angkut aja kan, ataukah misalkan ada kendala listrik kah, apa misalkan airnya belum, apakah terkait operasional? Soalnya kan tadi kalau misalkan ya terkendala operasional belum beres juga kan, nanti kasihan yang waktu pindahnya. Jadi untuk saat ini kendalanya apa? Kita tidak segera menempati kantor baru tersebut. Mungkin mengapa sampai saat ini belum bisa kita Tempati lah. berkantor di gedung baru? Mungkin kendala yang pertama karena memang secara teknis layanan kita kan tidak hanya offline tapi juga online kan. Nah, yang pertama itu terkait jaringan yang memang belum maksimal. Jaringan internet maupun jaringan listrik. Tapi insya Allah di pekan yang seminggu ke depan kendala tersebut udah direalisasikan. Insya Allah kita juga bisa prepare tuh untuk Mencicil lah sambil ibaratnya. ya untuk berpindah ke gedung kantor yang baru, karena kan antusias masyarakat juga kalau kita lihat di kota, karena kan lokasi gedung kita kan alhamdulillah tepatnya juga di tengah kota. Strategis lah. Ya, di lingkungan yang sangat strategis, malahan di titik nol Kabupaten Sukamara. Oh, berarti itu misalkan kemarin diresmikan ikut peresmian. Berarti waktu yang ikut peresmian itu sebenarnya bukan misalkan gedung yang diresmikan itu harus sudah siap, misalkan jaringan sudah, maksudnya siap pakai nih. Kalau ini kan diresmikan tapi kan kita belum bisa pakai nih. Berarti mungkin poinnya waktu kita bisa diikutkan cuma sebatas misalkan tahapan pembangunannya berapa persen, atau misal 98, terkait prasarana berarti tidak menjadi kriteria lah. Maksudnya dibanyakan kayak sekarang kan sebenarnya kan kayak jaringan listriknya kan belum ada nih ibaratnya. Ya. Nah, itu berarti ikut peresmian itu poinnya itu tidak termasuk dari yang kesiapan gedungnya secara siap pakainya. Siapa tahu misalkan ini nanti misalkan oke lah dari yang pihak vendor untuk penyedia listrik tadi misalkan molor sampai bulan Oktober, berarti kan gedungnya nganggur sampai Oktober gitu. Maksudnya berarti tidak melihat itunya ya waktu kemarin secara kriteria. Secara umum sih kemarin untuk bisa diikutkan peresmian tidak ada kriteria yang sangat khusus juga. Pada intinya pembangunannya selesai, terus item-item pekerjaan fisiknya juga sudah selesai, itu udah bisa diikutkan. Entah itu udah ditempatin atau tidak. Jadi secara umum kemarin itulah kriterianya. Jadi tidak hanya PA Sukamara juga yang ikut peresmian kemarin yang belum ditempati, banyak juga dari satker lain yang belum ditempati, cuma
karena mereka memenuhi kriteria jadi bisa diikutkan peresmian. Peresmiannya. Oh, berarti tidak mesti ibaratnya kayak yang kalau biasanya kan kayak yang sudah rumah kayak potong pita langsung setelah peresmian langsung kerja, enggak, itu maksudnya sudah secara Enggak. simbolis Enggak. tahapan itunya. Cuma kemarin secara khusus yang mulia Ketua Mahkamah Agung berpesan karena secara umum udah diresmikan, jadi kepada satker-satker yang termasuk di dalam yang diikutkan peresmian tadi harap segera menempati dan melaksanakan pelayanan di Kantor baru lah. kantor baru, karena kan secara umum fasilitas yang ada di kantor baru udah memenuhi standar pelayanan di peradilan Indonesia atau di Mahkamah Agung gitu loh. Ini kan terkendala tadi kan jaringan listrik. Jaringan listrik kita yang mau kita pasang itu berapa ibaratnya kan nih, seandainya nih kan pasti ada sudah hitung-hitungannya kan, hitung-hitungan dari ibaratnya tuh kan gedung sekian kalau pasang AC berapa watt misalkan hidup semua kan, kita kan kalau di sana pakai AC sentral kan, berarti mungkin secara tarikan pun lebih besar daripada yang AC biasa. Misalkan itu hidup, PC hidup semua, misalkan lampu hidup semua, itu berapa daya? Soalnya kan kayaknya harus kayak pasang gardu sendiri ya. Maksudnya nggak bisa yang kayak rumah misalkan kayak sekarang yang kantor ini kan cuma ngait misalkan pasang dari standar aja kan, nggak pakai khusus sendirian kan. Jadi mungkin secara tegangan yang dibutuhkan kantor baru itu berapa ribu watt dan kapasitas yang mau kita pasang itu berapa ribu watt? Iya. Karena rata-rata gedung kantor pengadilan sekarang yang memang sudah prototipe itu memang membutuhkan kapasitas listrik yang sangat besar gitu loh. Dengan gedung yang lantai 2, terus kebetulan juga kita kemarin menggunakan AC PRV atau sentral, terus di samping juga kebutuhan terkait aliran listrik untuk server, terus PC, terus penerangan, belum lagi untuk kebutuhan air kan, untuk kebersihan segala. Di gedung kita yang baru itu kemarin kita pasang sekitar 197 kPa. Walaupun sebenarnya kebutuhan gedung itu hanya sekitar 120.000 sampai 130.000 kPa. Cuma kenapa kita pasang lebih? Biar nanti setahun 2 tahun ke depan kita tidak perlu repot lagi untuk penambahan daya gitu loh. Langsung sekalian lah. Karena kan nanti kebutuhannya tidak hanya untuk gedung, itu juga terkait nanti untuk segala pos jaga, terus sarana lingkungan di sekitar gedung gitu loh. Berarti saat ini setahapan baru, ini kan tahap 2 tahap ya biasanya, 2 tahap sampai 2024 2025 ya berarti ya, 2025. Ini kan gedung aja nih, kan sarprasnya tahun depan berarti. Insya Allah untuk sarpras atau Lingkungan sarana prasarana lingkungan itu mungkin di pengadaannya di tahun anggaran 2025 gitu loh. Jadi untuk saat ini kita memang memaksimalkan untuk kebutuhan gedung, dan di kegiatan fisik gedung yang ini juga tidak hanya gedung. Ada juga pembangunan untuk powerhouse atau rumah genset dan GWT untuk ground water tank. Maksudnya itu sarana untuk kebutuhan air.
Jadi memang secara karena gedungnya sudah prototipe juga kita membutuhkan kapasitas air yang besar gitu loh. Soalnya kan juga 2 tingkat kan, mungkin Iya. secara pembagian kamar mandinya atau Toilet segala toiletnya macam kan. banyak kan masih Iya. gitu. Nah, tapi itu kita kan nih pindah nih, misalkan oke lah kita target akhir September atau Oktober. Itu secara isian gedung itu kayak mobelernya itu kita apakah baru lagi kah, apa yang ada ini diangkut ke sana kah, atau ada emang khusus misalkan kayak ruang sidang kan, minimal kan kalau misalkan ya di kepanitraan kan lebih pada pelayanan nih. Iya, iya, Jadi iya, kan iya. kalau mau pindah nih harus sudah siap gitu loh. Maksudnya siap itu pengadaan mobilernya apakah yang di sini diangkut dulu kah, apakah sudah ada secara anggarannya atau bagaimana? Untuk fasilitas mebeler di gedung baru, alhamdulillah kita juga dapat alokasi anggaran untuk kebutuhan tersebut Tahun ini. tahun ini. Dan sampai saat ini masih di tahap proses negosiasi pengadaan gitu loh untuk kebutuhan mebeler. Dan memang itu juga kemarin kita bagi sesuai dengan kebutuhan untuk gedung baru gitu loh. Cuma pada intinya mebeler tersebut diprioritaskan untuk pengadaan mebeler untuk memaksimalkan pelayanan dan juga untuk perangkat-perangkat persidangan gitu loh. Oh, untuk ya pelayanan, karena Iya. pelayanan publiknya dulu lah diprioritaskan Iya. maksudnya. Kalau tidak salah kemarin sudah kita susun kerangka acuan kerja maupun rencana anggaran biayanya untuk yang kebutuhan yang mana gitu loh. Yang jelas secara umum untuk perangkat ruang sidang sudah kita maksimalkan. Dan karena di gedung baru itu ada 3 ruang sidang. Ruang sidang. Oke. Itu semuanya kita maksimalkan untuk fasilitas mebelernya. Terkait ruang sidang, terkait meja sidang kan. Ya, meja sidang. Terus meja para pihak, Di korumnya lah ibaratnya kan. meja majelis, Ya, majelis. terus meja pengunjung sidang. Dan juga selain memaksimalkan mebeler untuk ruang persidangan, kita juga memaksimalkan di area sekitar ruang sidang maupun area pelayanan di PTSP. PTSP-nya. Iya. Tapi untuk tahapan ini berarti saat itu biasanya kalau ini kan bulan September. Ah. Kan akhir cuma sisa 3 bulan nih Iya, dari iya, itu. iya, iya. Biasanya secara realisasi itu bisa direalisasikan itu kapan biasanya? Insya Allah 1 bulan. 1 bulan berarti Dari kita ibaratnya kan kontrak dengan penyedia, kemudian Bayar mungkin jangka waktunya sekitar 1 bulan lah kita sudah serah terima mebeler baru gitu loh. anggap Novemberan lah paling lambat Iya, mungkin lah. paling cepat misalnya kan akhir Oktober gitu loh. Ya. Berarti untuk sementara seandainya kita pindah paling pinjam yang di sini dulu berarti lah. Iya. Maksudnya soalnya kan minimal lah yang agak sakral kan untuk ruang sidangnya Iya, kan. iya, iya. Karena kan sudah harus majelis atau misalkan hakim seperti itu. Nah, ini kan karena gedung baru nih. Mungkin secara gambarannya aja nih, desain maksudnya misalkan kepanitraan di bawah, misalkan ketua di wakil, ketaruhnya di mana secara, soalnya kalau mungkin saya untuk bangunan baru ini buka secara vibe mungkin bukan yang pertama lah, soalnya dulu kan pernah juga di pengadilan agama Barabai di Kalimantan Selatan. Jadi secara untuk vibe
gedung baru ini sudah pernah lah maksudnya melihat tapi kan prototipenya versi lama nih, versi lama. Kalau dulu kan misalnya kayak ketua di atas, wakil di atas, panitera sama sekretaris kalau tidak salah di atas. Jadi kan kayak PP pun kan ada ruangan sendiri, maksudnya secara struktur bangunan atau misalnya kita banyak berapa ruangan kan yang baru ini mungkin gambaran umumnya seperti apa untuk secara posisi ruangannya. Jadi gini, di pedoman Mahkamah Agung memang untuk standar ataupun prototip peradilan kelas 2 itu minimal luas gedungnya itu sekitar 1.800 meter persegi. ya, dalam artian 30 kali 30 kali 2 karena 2 tingkat kan. Jadi 1.800 ya. Untuk denah ruangan sendiri jadi kita juga ada pedoman gitu loh. Bukan asal taruh lah berarti bukan. lah. Ya, standar se-Indonesia berarti nih. Iya, standar di Indonesia. Itu secara umum kan untuk lantai 1 itu khusus ataupun dimaksimalkan untuk pelaksanaan pelayanan. Dalam artian gini, bagian kepanitraan memang diprioritaskan tugasnya di lantai 1 kan. Jadi termasuk panitra. Jadi ruang panitra di lantai 1, terus ruang kepanitraan secara umum kan isinya panmut sama staf. Nah itu untuk ruang kerja kepanitraan secara umum di bawah. Tapi ada juga yang di atas untuk ruang kerja jurusita sama panitera pengganti. Naiknya di atas lah. Ya. Berarti untuk kayak kesekretariatan taruhnya di atas semua lah berarti lah. Kalau untuk denah ruangan atas itu dari pimpinan, ketua dan wakil di atas. Terus sekretaris kan naik di atas juga. Ya. Dan ruang hakim juga di atas. Karena langsung mungkin secara akses nanti waktu sidang dia kan langsung turun ke ruang sidang kan. Iya. Karena kenapa jadi demikian? Karena kan ruang lantai 2 itu memang termasuk area steril. Area steril jadi ditaruhnya di atas gitu loh. Itu termasuk kasubak kesekretariatan di atas semua berarti. Untuk sekretariatan di atas semua. Nggak ada yang di bawah lah. Nggak ada kasubak. Berarti semuanya ke sana secara ruangan pun. Nah mungkin ini keresahan bagi minimal PPNPN. Soalnya kan kalau kayak sekarang kondisinya yang kayak kita di kantor sekarang kan untuk kebersihan kan ruangannya kan kecil nih, maksudnya biasa aja kalau yang di sini. Secara kebersihan kan mungkin agak, kalau PPNPN kita kan agak kayak bukan takut lah, maksudnya agak was-was. Ya was-was lah melihat gedung segede itu kan, apalagi 2 lantai misalkan, mungkin secara ada ya kisi-kisi ibaratnya tuh, apakah ada nanti berbagi tugas kah? Soalnya kan kalau yang kadang ruangan kecil ini aja kan agak keteteran nih mereka. Silakan Bapak. Angkat aja Bapak. Kita santai. Karena bisa di-cut kah? Enggak bisa cut, langsung aja enggak apa-apa. Kita Bini mempisir. Lagi podcast. Kami Podcast. lagi syuting. Mau Nadib. Sorry. Santai. Kita kayak di tongkrongan aja. Berarti ngopi dulu kita. Ngopi. Minum lo. Ya terkait ya keresahan teman-teman lah ibaratnya. Mungkin dari ya karena sekretaris kan membawahi mereka nih, maksudnya apakah sudah menemukan formula nih supaya misalkan aduh
sudah lihat gedung dari luar aja kan sudah yang logikanya mungkin setengah jam tuh ada selesai tuh membersihkan segede itu. Nah, mungkin itu ada itunya atau seperti apa pendekatannya? Terkait hal tersebut, di samping saya sambil menyusun formula, saya juga sambil menunggu kebijakan dari Mahkamah Agung gitu loh, terkait dengan nanti kedepannya terkait kebersihan di area gedung gitu loh. Karena kemarin kan ada wacana tuh untuk cleaning service, terus security dan driver itu diambil dari outsourcing. Outsourcing. Nah itu cuma perkembangan wacana tersebut sampai sekarang masih belum jelas juga. Nah, kalaupun nanti kebijakan tersebut itu Anggap secara tidak ada umum tidak jadi atau batal, itu nanti kita bicarakan dengan forum pimpinan dulu. Kemudian kita sepakati gimana baiknya kan. Lumayan besar kan tuh. Iya. Gimana baiknya dengan istilahnya SDM yang ada, kita bisa tetap melaksanakan atau menjaga kebersihan di gedung baru gitu loh. Jadi untuk saat ini sambil kita menunggu kebijakan, nanti kita bicarakan lagi sama rekan-rekan BPN yang baru. Dan nasib mereka juga untuk tahun depan kan masih belum jelas nih. Masih abu-abu nih lah. Masih abu-abu gitu loh. Apakah mau diangkat kan secara Apakah nanti tetap atau gimana kan kita masih juga belum tahu kan. apakah mau diangkat yang apa P3K Ya. lah ya seperti itu kan, yang semoga aja lah Ya. misalkan ada kabar baik lah Ya. untuk teman-teman. Jadi untuk itu masih diformulasikan Ya. seandainya nanti secara kebijakan di outsourcing itu belum ada apa namanya perkembangannya. Ya, apapun nanti keadaannya kan yang pasti kita tetap mengambil kebijakan yang paling maslahat gitu loh. Ya mungkin nanti juga diskusi juga kan sama mereka mungkin Iya. diberikan bagaimana. Soalnya kan ya sejauh ini kan kalau teman-teman BPM-nya itulah misalkan melihat yang segedung segede Gaban itu kan, apalagi nanti lingkungan kan berarti masih belum inilah secara kontur itu lingkungan sudah berarti diratakan kayak diuruk gitu ya sudah ya, karena kan untuk sementara sebelum yang Sarpras 2024 berarti emang sudah Ya. juga dibersihkan berarti. Yang jelas kan nanti sebelum ada pengadaan sarana lingkungan, jadi area sekitaran gedung kita bersihkan dan kita rapikan juga dengan ya kondisi yang seadanya lah. Iya. Ya, minimal Sementara itu. minimal kan dekat dengan publik kan. Ya. Kalau sekarang kan ya lumayan lah kalau mau apa-apa kan agak, dan itu juga mungkin membantu bagi pencari keadilan juga kan. Iya. Lebih dekat, lebih misalkan kayak menunggu sidang pun kalau misalkan mau cari, kadang kan kita sidang sampai ada jam 3 gitu loh. Jadi kan untuk istirahatnya juga enak. Nah, terkait peresmian tadi kita balik yang ke depan. Kita kan dulu sebelum waktu apa namanya? Pembangunan pertama kan ada seremoni peletakan batu pertama tuh. Ya. Ini kan kita sudah diresmikan nih secara tapi kan secara instansi aja kan Mahkamah Agung nih. Untuk yang gedung itu apakah ada nanti wacana untuk kayak peletakan batu pertama kemarin, misalnya kayak Forkopimda atau misalnya kalau dulu kan kebetulan kita ketua PTA ya kemarin ya, Iya, Pengadilan PTA, Agama kan. PTA. Nah, untuk itu apakah ada wacana untuk ada seremonial lagi kah? Dan apakah nunggu beres semua misalkan Sarpras selesai, apakah mobiler sudah itu kah atau seperti apa untuk itu? Soalnya kan masa nih peletakan batu pertama ada, gedung mau operasional tidak ada di seremoninya kan, minimal kan ibaratnya
secara bangunan gedung di Kabupaten Sukamara mungkin itu Pengadilan Agama Sukamara ini termasuk ya satu-satunya lah mungkin secara bangunan pun mungkin tingkat 2 kayaknya cuma Pengadilan Agama kan, apalagi megah gitu. Nah itu untuk wacana peresmian secara ke apa di Sukamaranya, apakah sudah ada agenda atau seperti apa? Kalau saya menyebutnya sih memang kita ada rencana terkait dengan gedung baru yang sifatnya mungkin bahasanya bukan peresmian lagi gitu loh. Mungkin nanti entah sifatnya syukuran atau gimana. Cuma rencananya itu setelah sarana lingkungan dan kelengkapannya udah selesai semua. Udah. Sama seperti pagar, terus pos jaga, terus jalan lingkungan, terus taman-taman juga nanti mungkin kan, terus parit-parit pembuangan. Pokoknya setelah semua item-item dari pekerjaan sarana lingkungan selesai, baru nanti kita adakan seremoni dengan mengundang pihak-pihak di sekitar lah, misalnya kayak tokoh masyarakat, kan? Terus dari pemerintah Kabupaten Sukamara juga, Prokopimda juga. Kemudian itu kan bangunan kita tuh kan di titik nol nih, di titik nol. Dan kalau tidak salah secara apa namanya secara akses kan kayaknya kita itu di tengah-tengah kayak persimpangan kan, setiap persimpangan lampu merah itu ada trotoar panjang tuh. Biasanya kan kalau misalkan kantor-kantor itu ada kayak memotong trotoar supaya akses bisa langsung. Nah, itu tuh kan karena kalau tidak salah kan yang saat ini itu di depan gedung kita itu kan trotoar panjang tuh. Masa kalau misalnya ke kantor kan memutar nunggu lampu merah dulu, memutar itu. Nah, itu apakah ada ibaratnya tuh ya wacana lah mungkin, atau misalnya sudah ada ngobrol dari instansi terkait, apakah si trotoar itu bisa dipotong untuk memudahkan tinggal masuk terkait itunya? Apakah boleh juga maksudnya? Iya. Alhamdulillah sudah sudah dibuat. Oh sudah. Oh iya. Ini karena kada pernah ke situ jadi. Ya itu. Ya. Karena nggak pernah jenguk nih makanya nggak tahu. Oke, siap. Jadi pas tepat di depan apa namanya tuh KPCK. Oh ya. Jadi pas tepat depan situ Pemkab mungkin sudah paham, sudah ngerti. Sebelum kita membuat permohonan mereka sudah memotong duluan membuat duluan gitu loh. Tapi itu kan biasanya kan pintu masuk tuh ada 2 kan, misalkan ya. Ini berarti kalau misalkan dari kan kalau misalkan jalan berarti gedung pengadilan sebelah kiri kan berarti? Iya. Itu si potongan itu di pintu yang pertama apa di potongan kedua? Di pas dekat pintu masuk kedua. Pintu masuknya sebelah mana? Kan masuk kalau misalkan kita kalau kita datang nih, saya itu pas berdempetan. Pintu masuk dulu apa pintu keluar? Kan kadang ada sebagian kantor kan pintu keluarnya setelah yang pintu kedua kan. Nah kalau kita ini pintu masuknya secara hitungan masuknya sebelah mana? Karena untuk saat ini kan trotoar yang sudah dipotong itu pas berdampingan. Kalau kita menghadap ke jalan itu di sebelah kiri. Pas yang pintu sebelah kiri. Oh berarti pintu persis kayak di PTA Palangkaraya itu loh. Oh iya. Nah maksudnya gitu. Nah, kan, berarti kan pintu kedua kan kalau di jalan. Iya. Oh. Jadi intinya nanti gini. Dia bisa dibalik. Kan? Sementara kita sesuaikan dulu sama jalur trotoar yang sudah dipotong.
Dan juga nanti walaupun sarling udah selesai, terus pagar depan juga sudah dibuat, kemungkinan kita paling cuma membuka yang satu aja. Satu akses aja lah. Satu akses aja. Keluar karena masuk kan volume pengunjung juga kan di Sukamara untuk saat ini masih sedikit gitu loh. Jadi cukup satu pintu pun dibuka cukup aja gitu loh. Tidak semacet ibaratnya, secara banyak mobilitasnya kan juga kurang kan. Iya, dari segi keamanan juga masih aman kalau misalnya kita menggunakan bahkan lebih aman mungkin kalau kita hanya buka satu akses gitu loh. Kecuali kalau misalnya kita ada acara-acara atau agenda tertentu baru dua-duanya kita buka gitu loh. Berarti itu nanti pos satpam di depan lah berarti lah. Iya. Berarti di dalam enggak ada satpam. Secara dulu nih gambaran aja. Gambarannya. Rencana kita nanti gini. Karena kita kan masih menunggu kebijakan. Kalau ibaratnya kebijakan tersebut masih sama seperti sekarang, mungkin nanti kita bermohon gitu loh. Bermohon satpam yang memang dari kita itu nanti kalau dia ada agenda sidang, dia mungkin bisa jaga di area dalam. Nah, untuk menjaga di pos jaga, kita mungkin nanti minta bantuan ke Pemkab untuk minta bantu Satpol PP gitu loh. Sementara misalnya ada agenda sidang aja gitu loh. Kalau misalnya perjadwalan lah. Iya, kalau misalnya nggak ada agenda sidang, cukup satpam kita aja yang nanti stay di situ kan. Ya berarti mungkin ibaratnya nanti secara jadwal kerjasama misalkan Satpol PP, kalau misalkan agenda sidang kita ada, misalkan kan biasanya kita kan sidang cuma Senin, Selasa sama Kamis kan. Iya. Jadi mungkin minta personil lah minimal kan juga itu paling sampai setengah hari aja kan untuk jaga depannya. Jaga depan aja. Dan di situ nanti juga rencananya di sebelah pos jaga itu ada beberapa BUMN yang udah request gitu loh, mau membuat ATM. Wih. Kalau enggak salah yang mantap lah. Saya terima infonya itu dari BSI. Oh, BSI mau. BSI gitu loh. Entah nanti bank-bank yang lain kan. Karena secara nanti posisinya itu tepat di sebelah pos jaga gitu loh. Dan kebetulan kan secara posisi pun di tengah kota kan. Iya. Jadi untuk secara akses mungkin orang ada ke sana. Soalnya kan BSI pun di sini kan nggak ada kan. Nggak ada ATM-nya kan belum kan. Ya, sama kantornya juga kan nggak ada juga kan. Iya. Jadinya naruhnya di situ loh. Iya. Oke, berarti terkait itu semua berarti ya mudah-mudahan lah nanti kita ke depannya secepatnya lah. Ya. Ibaratnya pindah ke Gedung baru. Nah, saya nanti jalan-jalan ke sana. Update-nya itu ternyata sudah. Iya, Om tuh. Berarti berapa bulan tuh? Trotoar baru. Oke. Ya mungkin untuk sementara kita nanti secara update. Nah, paling nanti kalau misalkan kan kayak, tapi kan kayak sekarang bisa secara untuk informasi ke publik itu gedung itu bisa kayak di-spill lah. Kalau misalkan kayak artis-artis kan ibaratnya room tour nih, office tour itu diperbolehkan lah secara maksudnya tuh aturan, bolehkah misalkan kayak ini di videoin misalnya, oh ini ruang ini itu diperbolehkan nggak misalnya secara aturan dari Mahkamah Agungnya? Room tour Kayak ya office tour lah ibaratnya kan, ya supaya orang tahu juga kan, maksudnya secara ini gedung baru kita seperti ini kan, sama aja kan kayak misalkan kita menaruh apa namanya profil gedung baru kan, sebenarnya kan supaya masyarakat pun segini loh mewahnya gedung baru. Kalau terkait dokumentasi gedung, dokumentasi gedung untuk masyarakat umum tidak jadi masalah menurut saya kan, karena dari kita sendiri kan sifatnya
transparan aja gitu loh. Cuma nanti kan tergantung kepentingannya gitu Iya. loh. Ibaratnya dokumentasinya untuk apa? Iya. Kalau memang tujuannya negatif ya kita larang gitu Iya. loh. Kalau memang masih positif dan masuk akal, kita no problem. Iya, siapa tahu kan mau foto-foto selfie di depan kan melihat gedungnya megah misalkan kan. Iya. Ibaratnya lumayan lah tuh ibaratnya yang megah lah untuk daerah Sukamara. Mungkin obrolan kita mungkin kalau kita teruskan panjang nih, mungkin ada Iya. Pak Sekretaris ada kesibukan juga. Terima kasih untuk obrolan hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga semuanya Lupa bagaimana Sidang pertama pasti. Dia mengatakan Panjang apa ya? Langsung ke panitra. atau total kasus perkawinan anak. Sama lah deklarasi Teman-teman semuanya.